Shalom Ibu Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Wow, luar biasa ya. Kita percaya kita semua orang-orang yang luar biasa, bukan orang-orang yang lemah. Sekalipun mungkin Ibu Bapak hari-hari ini sedang banyak mengalami tantangan, pencobaan, ataupun tekanan-tekanan. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kita akan semakin hari makin bertambah. Semakin hari makin kuat menghadap Allah di Sion ya. Puji Tuhan, firman Tuhan, pesan Tuhan untuk kita di minggu ini adalah Tuhan rindu memberikan pertambahan atau perluasan. Diambil dari Mazmur 115 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Kiranya Tuhan memberikan pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak mengikuti pesan dari Tuhan lewat Bapak Gembala, jadi latar belakang dari Mazmur ini adalah pemazmur menggubah Mazmur ini sebagai sebuah pengagungan kepada Tuhan di saat-saat mereka mengalami hal-hal yang tidak mengenakan karena masa-masa pembuangan. Dan pemazmur bersama-sama bersaut-sautan dengan bangsa Israel itu ingat bahwa kasih setia Tuhan. Bahkan mengingatkan bahwa Tuhan itu sekalipun dalam situasi dan kondisi yang tidak enak yang sedang dialami oleh bangsa Israel, pemazmur sedang mengingatkan bahwa Tuhan itu begitu rindu untuk memberikan pertambahan. Tuhan rindu untuk memberikan perluasan. Nah, ini yang mau sama-sama kita tangkap. Kalau kemarin sudah disampaikan oleh Saudara Marbun, Tuhan begitu rindu. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita punya rindu yang sama enggak? Kemarin sudah disampaikan. Sama enggak? Seirama enggak? Sefrekuensi enggak? Kalau Tuhan rindu, apakah kita punya kerinduan enggak? Seperti Tuhan. Dan kalau Ibu Bapak tahu yang namanya rindu, gimana sih rasanya kalau orang punya kerinduan? Rindu itu ada sebuah hasrat ingin sekali. Pengen sekali. Itu yang namanya rindu. Ingin melakukan sesuatu. Mungkin Ibu Bapak yang pernah ngalamin yang namanya jatuh cinta, rindu gitu sama kekasih. Nah, itu sebuah kerinduan yang mendalam. Yang Tuhan pengen berikan. Dan Tuhan buktikan. Buktikan dengan cara apa? Dia memberikannya itu pertambahan. Bahkan kalau di dalam bahasa Inggris ya ini dikatakan, may the Lord give you increase more and more. Jadi ada sebuah yang Tuhan ingin tambahkan, bukan hanya bertambah aja, tetapi more and more, lebih dan lebih lagi. Itu yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Tuhan pengen sekali. Kalau dikaitkan dengan pesan Tuhan 2 minggu yang lalu Ibu Bapak. Kerinduan Tuhan itu bukan hanya sekedar kerinduan yang biasa. Enggak. Tuhan punya kerinduan seperti ketika mau mencurahkan itu seperti Tuhan mau curahkan itu seperti hujan yang deras. Hujannya itu lebat sekali. Nah, ini yang mau sama-sama kita tangkap. Tuhan tunjukkan kerinduannya dengan Dia berikan lebih. Dengan Dia curahkan hujannya itu lebat sekali. Nah, Ibu Bapak, kalau kita mungkin saat-saat hari ini sedang mengalami yang namanya pergumulan atau permasalahan. Ingat, ini waktu yang paling baik yang harus kita tangkap. Bahwa pertambahan itu sedang Tuhan limpahkan.
Hujan deras itu sedang Tuhan curahkan. Jadi jangan sampai dilewatkan momen-momen ini. Kalau bagi Tuhan, itu momen yang paling bagus sekali untuk memberikan pertambahan pada orang-orang percaya. Mungkin ketika kita hadapi permasalahan, pergumulan atau tekanan, kita merasanya, aduh Tuhan, gak enak sekali. Tapi kata Tuhan, ini waktunya. Aku mau menambahkan sesuatu. Tuhan gak enak sekali. Dibentuk itu sakit. Itu kata kita. Kata kita itu sakit. Tapi kata Tuhan, pembentukan itu, engkau sedang dibuat indah. Engkau sedang dipercantik. Ketika saya harus melepaskan hak saya. Aduh Tuhan, masa sih yang sepertinya saya gak melakukan kesalahan, saya harus rela. Tetapi kata Tuhan, engkau sedang diajar. Aku sedang mengajar engkau nak. Sedang diperluas kapasitas kasihmu. Nah ibu bapak, ini yang harus kita pahami. Kita sama-sama tangkap, hidupi, pahami bahwa Tuhan rindu. Karena masalah seseorang gitu ya, untuk menangkap adanya pertumbuhan itu bukan masalah seseorang itu udah dengar pesan Tuhan atau belum. Mengikuti, tahu, dengar firman Tuhan, dengar pesan Tuhan, akhirnya terjadi pertambahan, bukan. Ini masalah adalah masalah hati. Ini masalah spiritual. Karena apa ibu bapak? Ketika orang percaya hanya tahu, dengar, hanya sebatas itu. Tetapi ada masalah yang terjadi di dalam hatinya sehingga dia tidak melakukan tindakan. Nah ini sebuah permasalahan. Jadi masalah yang terjadi ada di dalam hati kita, masalah spiritual kita. Kalau seseorang sadar, tahu nih bahwa Tuhan rindu, maka yang terjadi apa? Orang tersebut akan melakukan sebuah tindakan. Melakukan tindakan. Jadi dalam kehidupan kita dibuat simpel. Kalau kita sadar, kita tahu nih, kita lapar, kita akan makan. Kita haus, kita akan minum. Kita salah, ya diperbaiki aja. Kalau kita tahu kebenaran dan kita merespon, bagian kita adalah kita bertindak. Tetapi ada banyak. Mungkin di gereja, mungkin pada waktu kita dengar firman Tuhan, iya manggut, benar. Iya benar itu firman Tuhan. Iya benar, pertambahan itu harus begini-begini. Tetapi keluar dari sana, balik lagi tanpa melakukan sesuatu. Nah ini yang menjadi masalah kita. Yang sering menjadi permasalahan kita adalah kita tahu dan kita tidak melakukan apa-apa, tidak bertindak. Padahal Tuhan ingin supaya kita melakukan tindakan sebagai sarana dari Tuhan. Tuhan melakukan sebuah pertambahan di dalam kehidupan kita. Nah, kemarin sama-sama ibu bapak kita udah tahu bahwa Tuhan butuh sarana agar pertambahan itu menjadi bagian yang kita alami. Nah, poin yang saya mau membagikannya adalah pertambahan akan dialami bagi mereka yang bertindak di dalam iman. Tanpa kita bertindak, pertambahan tidak terjadi. Tanpa kita melakukan sesuatu, mimpi pengen ada sesuatu pertambahan tanpa kita melakukan sesuatu itu ngimpi ibu bapak. Jadi yang namanya pertambahan harus ada sebuah tindakan yang harus kita lakukan. Bukan hanya duduk, berdoa, menanti,
pertambahan itu terjadi? Oh enggak. Nanti kita sama-sama belajar Ibu Bapak. Nah, kita tahu Ibu Bapak, mungkin ada sebuah kisah di dalam Kejadian bagaimana Ishak, kita sama-sama belajar dari Ishak ya. Kejadian 26 ayat yang ke-12 nanti dibuka ya. Jadi Ishak pada waktu itu dia tinggal di negeri orang Filistin. Di Gerar. Ya, ayat yang pertama, coba ayat yang pertama, 26 ayat yang pertama dikatakan apa? Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Jadi Ishak berada dalam kondisi yang tidak enak. Kelaparan, kekurangan, kepanasan, penderitaan. Nah, melihat situasi keadaan yang seperti kayak gini, sekalipun Ishak menjadi bangsa pilihannya Tuhan yang dikatakan akan menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan, keturunannya. Tetapi Ishak tidak tinggal diam dalam situasi dan keadaan yang kelaparan ini. Ishak tidak tunggu situasinya bagus dulu, kelaparannya sirna dulu baru dia bertindak. Enggak. Tapi yang dikatakan apa? Kejadian 26 ayat yang ke-12 dikatakan apa? Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Nah, yang dilakukan oleh Ishak apa? Dia melakukan tindakan. Dia bertindak, dia tahu bahwa dia adalah bangsa yang akan diberkati Tuhan. Dia tidak akan pernah kekurangan, tetapi Ishak tidak tinggal diam di kemahnya, duduk diam. Ishak ambil itu benih. Dia keluar, dia jalan, mungkin ke ladangnya, mungkin ke sawahnya. Dan yang Ishak lakukan apa? Dia bertindak, dia taburkan benih itu. Bagian dari Ishak menabur, melakukan. Dan yang terjadi apa? Terjadi pertambahan 100 kali lipat. Itu yang Ishak lakukan. Ada janji Tuhan, betul ada janji Tuhan. Tetapi dia bergerak. Melakukan sesuatu apa yang menjadi bagian dia. Abraham pun sama. Dijanjikan keturunanmu akan menjadi bertambah banyak. Dan Ishak melakukan bagian dia. Dia hampiri Sarai. Dia bersetubuh dengan Sarai. Terjadilah generasi demi generasi pertambahan dan keturunan yang semakin bertambah-tambah. Nah, ini yang dilakukan oleh Abraham, oleh Ishak. Dalam NIV dikatakan, semoga Tuhan membuat kamu bertumbuh subur, baik kamu maupun anak-anak kamu. Kemudian dikatakan bahwa ayat yang selanjutnya, Kejadian 26 ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Ada pertambahan enggak? Ada. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Jadi pertambahan lagi, pertambahan lagi, pertambahan lagi. Ini yang dilakukan oleh Tuhan. Bagian dari Tuhan. Yang dikerjakan oleh Tuhan. Nah, mari Ibu Bapak tangkap. Sama-sama kita mau lakukan apa yang harus menjadi bagian kita. Ketika kita tahu, wow, ini hujannya lebat. Ini waktu yang tepat Tuhan memberikan pertambahan.
ketika saya sadar, Tuhan, saya alami ini, memang gak enak. Tapi Roh Kudus ingat, ini hujan lebat. Ini waktunya engkau sedang ditambah-tambahkan. Begitu saya tangkap pesan ini, maka saya percaya ketika ibu bapak saya menangkap pesan ini, maka sikap tindakan kita akan dibuat berbeda. Dikatakan bahwa kita harus bertindak dengan iman. Iman itu apa ya ibu bapak? Ibrani 11 ayat yang ke-1. Dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Mungkin pada waktu kita melakukan tindakan itu belum terjadi sesuatu. Kita tidak melihat situasi ada sesuatu yang berubah. Tetapi percaya ketika kita melangkah, ketika kita melakukan sesuatu, pada saat itulah wadah itu sedang dibentangkan supaya Tuhan melakukan pertambahan bagi kita. Mazmur 115 ayat yang ke-14 dikatakan apa? Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Jadi kiranya Tuhan di sini kiranya itu bukan artinya kira-kira lah. Semoga aja gitu ya. Mudah-mudahan aja Tuhan beri pertambahan. Pengertian dikiranya di sini itu bukan mudah-mudahan. Karena bagi Tuhan yang namanya pertambahan itu Tuhan sudah selesai dia mengerjakannya. Kalau ibu bapak baca, kiranya di sini artinya be finished. Artinya bagi Tuhan itu sudah selesai dilakukan bagi kita. Sudah Tuhan lakukan bagi kita. Apa yang terjadi dilihat oleh mata kita itu Tuhan sudah lakukan. Itu sudah lakukan yang menjadi bagian dari Tuhan itu sudah selesai Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu. Artinya apa ibu bapak? Ketika pesan Tuhan disampaikan dan Tuhan katakan sudah selesai. Pertambahan itu menjadi bagian yang pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah melakukannya. Mungkin ibu bapak bertanya begini. Selesai. Enak aja ngomong gitu selesai. Selesai di mana? Ini lihat keadaan. Gak ada yang berubah. Keluarga saya porak-poranda. Saya sendiri babak belur. Pekerjaan makin menurun. Selesai dari mananya? Nah ibu bapak, tangkap bagian ini. Bagi Tuhan, dia sudah selesai melakukannya. Sekarang adalah bagian kita. Menjadikan apa yang Tuhan firmankan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi bagian kita. Apa yang Tuhan sudah firmankan, apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita, mari kita wujudkan. Kita tarik, Tuhan ini pesan Tuhan. Saya mau mengalaminya. Saya ingin mengalaminya. Saya mau melakukan apa yang menjadi bagian saya. Apa yang ibu bapak mau lakukan? Mungkin ibu bapak mau melakukan mungkin ada pembaharuan. Atau ada sesuatu yang mau ditambahkan lagi kegigihannya. Kesungguhannya atau penyerahan hidupnya. Bagian-bagian yang membuat akhirnya si wadah itu terbentang. Terbuka. Jadi ada bagian Tuhan yang sudah dilakukan. Bagian kita apa yang ibu bapak lakukan, yang mau saya lakukan. Itu sebabnya ibu bapak untuk mengalami yang namanya pertambahan. Nanti ibu bapak akan memasuki, Tuhan saya pengen,
Tuhan saya pengen rindu akan memasuki yang namanya saat-saat kita mulai bergumul. Loh kok ini gimana? Firman-Nya begini, Tuhan melakukan pertambahan, tapi kenyataan gini, ibu bapak akan memasuki yang namanya sebuah pergumulan. Disitulah kita akan berjuang untuk menjadikan diri kita itu menerima apa yang Tuhan janjikan. Dan kita enggak bisa bersandar, ibu bapak, dengan kekuatan hikmat, dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu pengurapan selalu. Kemarin hari Selasa kita sama-sama menantikan pengurapan itu. Jadi pengurapan pada waktu kita diurapi itu bukan hanya untuk dinikmati aja sendiri. Bukan hanya untuk berbahasa roh. Bukan untuk supaya kita, udah dipenuhi roh, jadi ada ekspresi-ekspresi kita kepada Tuhan. Bukan hanya itu enggak salah ibu bapak. Tetapi pada waktu kita diurapi, artinya kita sedang terima kuasa untuk kita melakukan tindakan di dalam iman. Dan ibu bapak tahu, ketika firman disampaikan, ketika pesan disampaikan ini bahwa ada pertambahan, apakah iblis suka? Dia gak akan suka untuk kita mengalami pertambahan. Dia pencuri, dia pembunuh, pembinasa. Dia akan berusaha supaya pertambahan itu tidak terjadi. Karena itu kita perlu ibu bapak untuk selalu penuh dengan pengurapan Tuhan. Setiap hari, setiap waktu, bukan hanya Selasa saja. Ikut perjamuan kudus. Itu momen-momen yang indah kalau bagi saya. Kita bersatu dengan tubuh dan darahnya. Ada kekuatan yang baru. Untuk kita sama-sama mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, poin ini ibu bapak, kita sama-sama mau tangkap. Ketika Tuhan rindu, bagian kita adalah kita bertindak. Tuhan sudah lakukan bagiannya, Tuhan sudah selesai lakukannya. Sekarang kita bagian kita lakukan, kita bertindak dengan iman. Kita andalkan pada pimpinan dari Tuhan dan pengurapan Roh Kudus ya. Kemudian yang kedua, pertambahan itu diterima pada orang-orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 115 ayat 12 sampai 13. Pertambahan diterima bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Jadi orang-orang yang takut akan Tuhan akan diberkati. Ingat kuncinya. Orang-orang yang takut akan Tuhan artinya diberkati, dia yang akan mengalami pertambahan. Yang mengalami perluasan di dalam kehidupannya. Ingat, jangan pengertiannya itu takut akan Tuhan itu dalam pengertian yang salah, dalam persepsi yang salah ibu bapak. Jadi kalau kita melakukan tindakan, jangan sampai akhirnya, saya kalau gak melakukan tindakan nanti Tuhan marah nih. Nanti Tuhan akan menghukum saya. Nanti pertambahan itu tidak terjadi. Jangan sampai kita punya persepsi seperti begitu. Orang yang punya rasa takut akan Tuhan, itu dia tunjukkan dengan cara bahwa dia benar-benar Tuhan, aku mau hidup di dalam kebenaran. Karena aku mengasihi Tuhan. Kalau orang mengasihi Tuhan maka dia akan mencari Tuhan. Dia akan kejar Tuhan. Jadi ini kuncinya, orang yang takut akan Tuhan akan mengalami pertambahan. Ya. Namanya di dalam Mazmur 115 ayat yang ke-12 bahwa Tuhan telah mengingat kita. Kalau yang namanya mengingat itu artinya
Tuhan itu mikirin kita loh. Tuhan itu perhatiin kita. Jadi jangan sampai sikap kita itu punya pandangan yang salah ketika kita, aduh Tuhan, saya melakukan tindakan ini karena Tuhan, kalau nggak melakukan Tuhan bakal begini. Tuhan akan melakukan penghukuman. Bukan, tetapi karena satu dasar bahwa saya mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan, dia akan mencari Tuhan. Kita sama-sama baca ya Ibu Bapak di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini ingat Ibu Bapak. Tuhan pengen kita mencari. Dikatakan di sini, carilah dahulu. Carilah di sini ditaruh di tempat yang utama, ada artinya apa? Ada sebuah prioritas yang harus kita tempatkan dulu. Carilah Tuhan di sini artinya Tuhan itu pengen pribadinya itu dicari oleh kita. Tuhan pengen kita itu mendekat kepada Dia. Jadi Tuhan pengen kita itu cari Dia, cari kebenarannya. Maka yang terjadi apa? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini yang luar biasa. Yang harus menjadi fokus kita Ibu Bapak. Jangan sampai ketika Tuhan mau menambahkan, yang dicari adalah hartanya dulu. Yang dicari adalah ketenarannya dulu, jabatannya dulu, materinya dulu. Jangan sampai. Yang Tuhan pengen adalah cari Dia dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Bagian kita Ibu Bapak, mari kita sama-sama tangkap hidupi lagi. Kalau Tuhan rindu, Dia ingin berikan pertambahan. Ayo kita cari, kita dekatkan diri lagi. Saya percaya Tuhan itu adalah pribadi yang baik. Pribadi yang gak pelit. Dia selalu ingin memberikan yang lebih dan lebih. Tidak ada kata yang istilahnya bagi Tuhan itu, aduh Tuhan sulit, enggak ada. Aduh Tuhan sudah terlambat, enggak ada bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji Dia memberikan pertambahan. Kalau Tuhan sudah berjanji dan selesai mengerjakannya, maka perkara ini, janji ini pasti terjadi di dalam kehidupan Ibu Bapak semuanya. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.